Setiap kemerosotan ruhaniah, keterbelakangan material dan intelektual, serta kemunduran dalam bidang politik yang dialami suatu kaum berdampak pada kehancuran kaum tersebut. Kemunduran yang menimpa kaum muslimin hari ini adalah efek dari kemunduran berpikir umat. Umat kehilangan ketajaman intelektual kaum muslimin dalam menyelesaikan persoalan. Daya kreativitas mereka menjadi tumpul, usul fikih berkembang, tetapi ijtihad mandek. Bukan semata-mata karena adanya seruan penutupan pintu ijtihad, tetapi juga karena hilangnya vitalitas usul fikih sebagai kaidah istinbat atau penggalian hukum. Setelah semuanya itu, sempurnalah kejumutan kaum muslimin sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan baru yang silih berganti. Barat dan antek-anteknya menggunakan media massa untuk menyebarkan dan mempropagandakan beragam pemikiran yang destruktif. Umat juga dicekoki oleh propaganda mengenai realitas perbedaan wilayah, keragaman karakter maupun bahasa mereka, sehingga umat Islam tidak akan bisa bersatu kembali. Padahal umat Islam hakikatnya adalah satu akidah dan satu umat. Kerusakan pemikiran dan perasaan kolektif umat jelas sangat membahayakan, sehingga kaum muslimin tidak bisa padu, terpisah, terserak atau terkotak-kotak satu sama lain. Untuk membangkitkan kejumutan berpikir umat perlu meyakini bahwa paradigma mendasar untuk meraih kebangkitan adalah ideologi Islam. Ideologi Islam merupakan satu kesatuan dari ide atau fikroh dan metode, yaitu thariqah Islam. Nah, ketika kita berbicara mengenai kebangkitan, yang kita maksudkan adalah ketinggian berpikir yang memiliki karakter mendalam dan menyeluruh. Kaum sekuler Barat mampu bangkit dengan ideologi kapitalisme. Bangsa Uni Soviet mampu bangkit dengan memeluk ideologi sosialisme. Namun, kebangkitan dengan kedua ideologi tersebut adalah kebangkitan semu belakang. Fakta empirik menunjukkan ideologi-ideologi batil ini justru menimbulkan efek kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Akibatnya, sosialisme kemudian hancur setelah berkuasa selama 74 tahun. Ideologi kapitalisme juga diambang keruntuhan. Karena itu, kebangkitan hakiki adalah yang pernah dialami bangsa Arab. Mereka mengambil Islam sebagai ideologi individu, masyarakat, dan negara. Kebangkitan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Bangsa yang dulunya jahiliyah berubah menjadi bangsa berperadaban tinggi dan mulia, bahkan kemudian berhasil menerangi 2/3 dunia. Sikap produktif yang seharusnya diambil umat Islam adalah beraktivitas tanpa letih dan lelah, dengan kesadaran penuh dan pengorbanan yang tulus demi menegakkan kembali kemuliaan umat Islam. Dengan cara menyebarluaskan pemikiran Islam dan berani berkorban memperjuangkannya. Umat harus menyadari kenyataan bahwa Islam menjadi satu-satunya pemikiran yang hak, sedangkan pemikiran agresor kapitalis itu adalah batil dan dusta. Saatnya membangkitkan kembali akidah Islam dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi perintahnya, dengan menumbuhkan rasa takut pada siksanya dan rasa rindu pada surga. Wallahu a'lam bishawab.